Selamat pagi, siang, sore, atau malam sesuai dengan waktu Anda menyaksikan tayangan kami ini. Berjumpa kembali di channel kami Sang Tulab. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan mencoba menguraikan tutorial cara untuk mengikuti pengadaan langsung dan mengirimkan dokumen kualifikasi dan dokumen penawaran pengadaan langsung bagi pelaku usaha di SPSE versi 43. Nah, kami sedikit informasi dari kami bahwa pelaku usaha itu terbagi kepada dua, yaitu perorangan dan badan usaha. Yang perorangan ini tidak dipersyaratkan izin usaha tertentu untuk barang ataupun jasa lainnya. Tetapi dan juga pekerjaan konsultansi, jasa konsultansi. Tetapi untuk pekerjaan konstruksi, jasa konsultansi konstruksi ini dipersyaratkan adanya TDUP atau tanda daftar usaha perorangan yang dikeluarkan oleh Dinas Perizinan di kabupaten kota setempat. Nah, sementara untuk badan usaha ini izin usahanya menyesuaikan dengan usaha yang akan diadakan, barang atau jasa yang akan diadakan. Misalnya izin untuk jasa pengamanan dikeluarkan oleh Mabes Polri, untuk outsourcing penyaluran jasa tenaga kerja dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja Provinsi dan seterusnya. Nah, kami informasikan juga untuk pengadaan langsung ini beda sistemnya dengan tender, yaitu pengadaan langsung atau non-tender ini sifatnya undangan dari pejabat pengadaan atau pekerja pemilihan. Jadi siapa yang tidak diundang ya tidak bisa untuk memasukkan dokumen penawaran, berbeda dengan tender. Ya, selanjutnya coba kita lihat, login dulu di LPSE dengan akun penyedia. Nah, akan tampil di beranda paket-paket yang telah dilaksanakan atau sedang berjalan. Sementara nantinya untuk paket baru ada di ini non-tender. Nah, paket baru baik tender maupun non-tender. Nah, di sini terlihat paket tender di LPSE yang didaftarkan tempat kita mendaftar. Non-tender, nah ini ada paket baru. Juga akan muncul di inbox undangan untuk pengadaan langsung, seperti itu. Jadi berbeda dengan tender, yang bisa diikuti siapa saja yang melihat pengumuman. Ya, selanjutnya untuk non-tender ini jadwal itu diserahkan sepenuhnya kepada pejabat pengadaan. Ya, silakan diklik di nama paket, akan muncul keterangan ID paket, nama paket, jadwal dan seterusnya, dan juga HPS pagu. Nah, di bawah akan muncul fakta integritas, dan untuk mendaftar wajib mengklik setuju dan ikut non-tender, seperti itu. Ya, silakan diklik. Nah, selanjutnya apabila pelaku usaha telah mengklik setuju dan ikut non-tender, akan muncul paket tadi ke beranda, akan berpindah ke beranda di non-tender. Beranda seperti ini, beranda non-tender. Nah, ini paket-paket yang ada yang telah selesai, ada yang belum dilaksanakan, dan paket tadi dalam proses upload dokumen penawaran. Ya, bisa kami informasikan bahwa pelaku usaha sebenarnya dalam pengadaan langsung itu pejabat pengadaan memilih atau mengundang pelaku usaha yang dianggap mampu. Tetapi bagaimanapun pelaku usaha tetap juga wajib untuk lebih mempelajari dokumen pemilihan agar tidak terjadi kesalahan, agar tidak terjadi kekurangan dokumen yang dipersyaratkan. Karena apabila terjadi kekurangan dan pelaku usaha dinyatakan gugur oleh pejabat pengadaan, maka untuk pengadaan langsung ulang, pelaku usaha yang telah gugur tersebut tidak bisa diundang lagi, dan pejabat pengadaan akan mengundang pelaku usaha yang lain. Ya, banyak yang perlu diperhatikan di dokumen pemilihan pejabat pengadaan nantinya. Di antaranya di IKP atau instruksi kepada peserta. Di bagian seperti di bagian dokumen penawaran teknis apa saja yang dipersyaratkan, karena hal ini akan berbeda. Dokumen penawaran teknis pada pengadaan barang
akan berbeda dengan jasa lainnya misalnya. Misalnya pada pengadaan barang nanti akan dipersyaratkan spesifikasi teknis yang dilengkapi dengan brosur, contoh, ataupun gambar, sementara dan juga identitas barang, garansi, jadwal pelaksanaan, dan lain sebagainya. Sementara pada jasa lainnya nanti ada sedikit perbedaan, misalnya ada metode pelaksanaan, ada peralatan, ada personil. Ya, misalnya kalau jasa lainnya membutuhkan keterampilan tertentu, misalnya pengamanan, maka personilnya mungkin satpam seperti itu. Dan juga misalnya jasa lainnya untuk penjahitan, bisa jadi nanti personilnya tukang jahit, tukang potong, tukang setrika, dan tukang pasang kancing, dan seterusnya seperti itu. Jadi ini perlu diperhatikan. Begitu juga di pengadaan langsung konstruksi yang berbeda dan tidak diatur oleh LKPP. Standar dokumen pemilihannya dikeluarkan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Pada dokumen peran teknisnya itu ada hanya 2 yang dipersyaratkan, yaitu daftar personil yang dilengkapi referensi kerja ataupun referensi kerja dari pengguna jasa, ataupun daftar riwayat pekerjaan, dan juga daftar peralatan. Nah, seperti itu. Jadi berbeda-beda tergantung dengan pekerjaan yang akan dilaksanakan. Begitu juga LDP, lembar data pemilihan, perlu dilihat juga oleh pelaku usaha, karena di situ nanti dijelaskan masa berlaku surat penawaran, lingkup pekerjaan, dan lain sebagainya. Juga spek teknis perlu diperhatikan, jangan sampai nanti speknya tidak memenuhi, misalnya ada spesifikasi minimal, maka pelaku usaha boleh menawar di atasnya, tapi apabila speknya persis, maka tidak ada pilihan bagi pelaku usaha kecuali memenuhi spek, menawarkan spek yang sama dengan yang diinginkan oleh pemilik pekerjaan, seperti itu. Ya, dan juga perlu diperhatikan rancangan kontrak, misalnya saja apakah diberikan uang muka atau tidak, karena ini sangat berpengaruh kan. Misalnya saja pelaku usaha ternyata tidak memiliki modal yang cukup dan tidak memperhatikan bahwa di rancangan kontrak tidak diberikan uang muka, sedangkan pemasok misalnya mewajibkan adanya uang muka, tentu nanti akan mengganggu kelancaran pelaksanaan pekerjaan, dan hal terburuk yang bisa terjadi, nanti akan terjadi dampak yang buruk bagi pelaku usaha apabila gagal melaksanakan pekerjaan atau wan prestasi. Bisa jadi nanti akan terkena pemutusan kontrak dan juga dimasukkan ke dalam daftar hitam. Jadi kami sekedar diskusi, sekedar berbagi dari kami. Mudah-mudahan pelaku usaha bisa lebih berhati-hati dalam mengamati dokumen pemilihan, spesifikasi teknis, dan juga menghitung secara cermat biaya-biaya. Jangan sampai karena HPS disusun oleh pejabat pembuat komitmen, bisa jadi yang tentu saja tidak sangat mungkin adanya kekurangan atau kekeliruan. Mungkin saja ada biaya yang ternyata salah hitung atau kurang dimasukkan, sehingga ternyata ketika pelaku usaha ya sembarang menawar, tidak memperhitungkan secara matang, bisa jadi justru pelaku usaha akan rugi di kemudian hari, seperti itu. Ya, ini sedikit tips dari kami. Ya, selanjutnya untuk memasukkan dokumen penawaran, kita klik pada nama paket yang akan ditawar. Pastikan tahapannya sudah pada saat upload dokumen penawaran. Ya, ini misalnya pemeliharaan jaringan data center Kementerian Perhubungan. Ini kemungkinan adalah, ya kita lihat. Nah, ini masih pada tahap upload dokumen penawaran. Nah, ini yang kami maksudkan tadi di dokumen pemilihan. Nah, seperti itu, harus diperhatikan apa saja yang dipersyaratkan oleh pejabat pembuat komitmen dan pejabat pengadaan. Karena ini perpaduan, dokumen ini adalah perpaduan dari pejabat pembuat komitmen dan pejabat pengadaan, yang mana spek teknis, rancangan kontrak, dan juga HPS itu dihitung oleh ditetapkan oleh pejabat pembuat komitmen, sementara persyaratan kualifikasi pelaku usaha, masa berlaku penawaran,
Dokumen teknis ini ditetapkan oleh pejabat pengadaan dan bisa saja ini juga berdasarkan kesepakatan bersama dengan pejabat pembuat komitmen pada saat rapat persiapan pengadaan. Ya, seperti itu. Jadi agak berhati-hati kembali untuk para pelaku usaha dalam mempelajari dokumen pemilihan. Nah, selanjutnya yang pertama dilakukan adalah mengirim data kualifikasi. Nah, seperti ini. Nah, ini apabila datanya sudah, ini adalah data-data yang telah diisi sebelumnya, masih kosong. Nah, apabila kita ingin memperbaharui, maka bisa kita klik di data penyedia. Nah, kemudian kita isi di sini. Nah, seperti ini, kode pos, nomor PKP penetapan pengusaha kena pajak. Ya, juga pelaku usaha wajib memperhatikan juga ketentuan untuk mendaftar, meregistrasi akte misalnya. Kalau dulu akte hanya wajib didaftarkan ke Kemenkumham untuk PT saja yang berbentuk pesanan terbatas. Sekarang pun ada peraturan menteri yang juga mewajibkan SCV untuk mendaftarkan aktenya melalui aplikasi. Nah, seperti itu. Jadi juga perlu mengikuti perkembangan-perkembangan ini, misalnya seperti OSS, adanya SIUP, TDP atau NIB yang dikeluarkan oleh OSS, atau juga tahun 2021 ada kewajiban dari LPJK untuk jasa konstruksi itu menggunakan SBU yang sertifikat badan usaha elektronik, tidak lagi yang berbentuk fisik. Begitu juga SKA atau sertifikat keahlian dan SKTK, sertifikat keterampilan, seperti itu. Dan juga ada peraturan LKPP terbaru bahwa pelaku usaha juga diwajibkan melakukan konfirmasi status wajib pajak. Bisa dilakukan di kantor pajak, pelayanan pajak terdekat. Dan ini wajib dilaksanakan paling lambat tahun 2021. Silakan di googling dan nanti dipelajari untuk lebih lengkapnya. Nah, ini dia data penyedia diisi, izin usaha, misalnya SIUP-nya diisi, klasifikasi, nomor suratnya, instansi pemberi, misalnya dinas perizinan, Kabupaten X misalnya, dan seterusnya. Ya, itu perusahaan non kecil atau perusahaan kecil. Ya, perusahaan non kecil secara umum tidak bisa mengikuti pengadaan langsung karena pengadaan langsung diperuntukkan bagi usaha kecil, kecuali yang menuntut kompetensi teknis yang tidak bisa dipenuhi oleh usaha kecil. Nah, ini ya seperti itu. Bisa ditambah misalnya TDP atau NIB misalnya, NIB masa berlakunya mungkin 3 tahun atau berapa tahun, seperti itu. Silakan disesuaikan. Nomor surat disesuaikan saja. Apabila itu sudah, klasifikasi bisa diisikan berdasarkan KBLI yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik. Ya, silakan disesuaikan dengan yang tertera di NIB atau SIUP yang dikeluarkan oleh OSS. Ya, kita klik simpan. Dan seterusnya mungkin nanti ada IUJK untuk konstruksi dan juga sertifikat badan usaha dan berbagai macam izin lainnya disesuaikan. Akta silakan diisikan, akta pendirian perusahaan misalnya, tanggal suratnya mungkin perusahaannya berdiri,
Ini sekedar contoh saja dari kami. Apabila terdapat kesamaan nama, itu hanyalah kebetulan belaka. Mohon dimaafkan. Ya, pemilik ditambahkan. Siapa misalnya namanya. Nah, ini dia. Pemilik, kemudian pengurus, juga ditambahkan. Kita anggap saja sama, misalnya Pak Khalid tadi. Nah, ya, akan muncul seperti itu tenaga ahli juga. Isian kualifikasi ini tenaga ahli yang sifatnya wajib dimiliki dalam suatu badan usaha yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Misalnya untuk jasa konstruksi yang perusahaannya sudah berklasifikasi menengah atau besar, diwajibkan memiliki tenaga ahli sekian orang. Ini ada uraiannya di peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi atau LPJK. Ya, seperti itu. Pengalaman peralatan juga apabila ada suatu peraturan yang mewajibkan peralatan-peralatan tertentu, maka diisikan di sini. Hal ini berbeda dengan dokumen peran teknis, maka dokumen peran teknis itu berisi peralatan yang digunakan untuk pelaksanaan pekerjaan. Begitu juga personel yang digunakan untuk pelaksanaan pekerjaan. Sementara kalau yang dikualifikasi ini yang sifatnya wajib harus dimiliki oleh badan usaha. Ya, seperti yang kita sampaikan tadi, jasa konstruksi misalnya. Untuk usaha kecil diwajibkan memiliki PJT atau penanggung jawab teknis seperti itu. Nah, pengalaman. Nah, ini wajib diisikan juga karena teruntuk bagi pengadaan barang dan juga jasa lainnya seperti itu. Karena berbeda dengan Perpres yang lalu, Perpres 54 yang memberi ruang pengalaman perusahaan dalam kurun waktu 4 tahun terakhir, kecuali bagi perusahaan yang berdiri kurang dari 3 tahun. Sementara pada Perpres 16 ini, untuk barang dan jasa lainnya diwajibkan memiliki pengalaman pada divisi yang sama paling kurang satu pekerjaan dalam kurun waktu 1 tahun terakhir, dan pada kelompok atau grup yang sama paling kurang satu pekerjaan dalam kurun waktu 3 tahun terakhir. Nah, grup dan kelompok divisi dan kelompok ini mengacu kepada KBKI atau Klasifikasi Baku Komoditas Indonesia yang juga diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik yang terdiri dari 5 buku. Buku 1 sampai 4 itu berisi komoditas barangnya, sementara kalau buku 5 dan 6 itu lebih ke jasanya. Ya, seperti itu gambarannya. Silakan nanti di browsing, ditanyakan ke Mr. Google untuk lebih rincinya. Ya, seperti itu, ditambahkan pengalaman. Ya, misalnya apa? Nah, seperti ini misalnya bisa dilihat. Nah, pelaksanaan ini
Intensitasnya tentu 100% karena apabila tidak 100% tentu apabila tidak ada keadaan kahar atau hal-hal lain misalnya penghentian kontrak, maka perusahaan akan dikenakan denda dan bisa jadi di blacklist seperti itu. Selesai kontrak, ya misalnya kita asumsikan pelaksanaannya waktu itu 30 hari kalender misalnya, maka akan berakhir pada tanggal, ya ini kita asumsikan seperti itu, 2 Agustus 2019. Tanggal serah terima. Nah ini pajak juga, pajak tahun terakhir silakan ditambahkan. Nah seperti itu. Nah juga ada menu integrasi sikap. Dengan integrasi sikap ini kita akan dimudahkan untuk setiap paket kita bisa langsung tarik datanya dari sikap. Namun terkadang kita kan tidak membutuhkan, apabila datanya tidak kita butuhkan seluruhnya, maka bisa juga kita buat seperti ini, manual seperti ini. Namun misalnya perusahaan yang tidak bergerak di satu bidang saja, dia barang juga konstruksi juga misalnya, pengalaman konstruksinya mungkin tidak terlalu dibutuhkan untuk saat kualifikasi di sini gitu kan. Jadi ya tapi sebenarnya tidak masalah. Nanti insya Allah di lain kesempatan kita akan coba menguraikan tutorial untuk mengentry sikap, karena manfaat sikap ini ya ini salah satunya adalah untuk bisa diundang pada pengadaan langsung ini, maka pelaku usaha wajib telah mendaftar di LPSE yang pertama, terus yang kedua setelah mendaftar di LPSE mengisi data di sikap, sikap.lkpp.go.id, seperti itu. Ya, apabila telah selesai, maka klik ini di beranda kembali ke non-tender. Nah, silakan kita centang. Nah, ini setelah kita perbaharui dia akan muncul semuanya, misalnya SIUP, NIB, kita pajak juga kita kirimkan, dukungan bank. Tidak lagi dipersatukan dukungan bank ini adalah untuk jasa konstruksi. Itu pun di era sebelum peraturan Menteri PU nomor 7 tahun 2019 yang juga telah dihapus dan digantikan dengan peraturan Menteri PU nomor 14 tahun 2020. Jadi ini masih di era Perpres 54 tahun 2010 beserta aturan perubahannya. Akta ya, tenaga ahli, pengalaman ya silakan dicentang. Pekerjaan sedang berjalan. Ini terutama sekali digunakan untuk jasa konstruksi usaha kecil yang digunakan nantinya untuk menghitung SKP atau sisa kemampuan pekerjaan. Ya, silakan nanti dipelajari, di googling ataupun dicari di standar dokumen pemilihan konstruksi tentang SKP, peralatan, persyaratan lainnya, dan seterusnya. Apabila sudah, kita klik kirim data kualifikasi. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya apabila telah kualifikasi, yang dikirim adalah data penawaran. Nantinya ada surat penawaran, juga ada teknis yang seperti dijelaskan tadi, mungkin ada spek teknis, identitas, dan seterusnya. Juga metode pelaksanaan untuk jasa lainnya. Kalau konsultan misalnya daftar riwayat hidup personil, tanggapan terhadap KAK segala macam, ini memang berbeda-beda sesuai dengan karakteristik pekerjaan masing-masing. Nah, kita klik kirim penawaran. Nah, ini 30 hari biasanya ini adalah default mengikuti yang telah diisi oleh pejabat pengadaan. Seperti itu. Pertama kita isi surat penawaran, nanti secara otomatis harganya akan kita isi di penawaran harga ini. Oke. Kita klik setuju. Setelah setuju, teknis, spesifikasi teknis dan identitas dan dokumen lainnya, ya silakan
dipilih. Ya, ini kita cari dulu filenya, misalnya seperti ini. Nah, spek teknis dan identitas. Nah, dan seterusnya penawaran harga. Nah, ini akan muncul apa saja item apa yang dibuat oleh PPK di HPS akan muncul secara otomatis di sini dan tidak bisa dirubah oleh pelaku usaha. Pelaku usahanya bisa tinggal untuk memasukkan penawaran harganya saja. Ya, seperti itu. Nah, apabila telah diisikan, ya, apabila telah diisikan, kita bisa klik simpan. Juga perlu diperhatikan apabila ternyata pajak misalnya, karena ada barang-barang yang mungkin tidak dikenakan pajak, seperti benih misalnya, beras, dan macam jenis barang lainnya yang tidak dikenakan PPN. Maka ini apabila mungkin terjadi kekeliruan atau kealfaan, kelupaan dalam membuat HPS, mungkin bisa diingatkan secara tertulis kepada pejabat pengadaan, ya, seperti itu. Agar nanti tidak administrasi di kemudian hari tidak menjadi ribet dan berbelit-belit. Nah, itu saja. Kemudian klik simpan. Apabila telah disimpan, maka akan muncul bahwa data telah tersimpan. Keterangan seperti ini, kemudian kita klik kembali. Nah, apabila telah selesai, akan muncul seperti ini, bahwa kualifikasi tadi telah dikirim, kemudian juga selanjutnya dokumen penawaran. Surat penawaran sudah dikirim, dokumen teknis sudah dikirim, dokumen harga juga sudah dikirim. Tinggal klik kirim penawaran. Oke, kemudian, nah, apabila telah seperti ini, maka artinya dokumen penawaran kita telah lengkap dan masih bisa diperbaiki. Nah, karena ini kita lihat masih aktif, masih bisa. Apabila mungkin kita ingat ternyata ada kekeliruan atau mungkin harganya ternyata kurang pas atau bagaimana, asalkan masih dalam rentang waktu upload dokumen penawaran, maka masih bisa diperbaiki. Gitu. Ya, mungkin sekian dulu tutorial dari kami. Semoga ada manfaat. Semoga ada manfaatnya. Marilah kita sama-sama berikhtiar untuk menjadikan pengadaan barang jasa di Indonesia lebih baik, lebih transparan dan akuntabel, sehingga nantinya insya Allah dengan izin Allah akan secara tidak langsung akan mensejahterakan masyarakat Indonesia, sehingga cita-cita yang telah dituangkan oleh para pendiri bangsa di pembukaan Undang-Undang 1945 dapat diwujudkan. Demikian saja, atas segala kesalahan kami mohon maaf. Semoga nanti kita bisa berjumpa di lain kesempatan. Jangan lupa, sekiranya bermanfaat, jangan lupa klik share, like, dan subscribe, dan juga komentar, koreksi, saran, dan kritikan di kolom komentar di bawah ini. Sekian dulu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.